sudah berusaha untuk meninggalkan dan melepaskan apa yang selama ini membelenggu saudara. Saya tidak berkata ini tidak hubungan dengan dosa yang saudara simpan, tidak ada. Tapi kehidupan sedemikian rupa menyebabkan kita berada di mana kita berada saat ini. For whatever reason it is. Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami selama beberapa tahun terakhir. Karena tadi waktu di mobil sempat bicara dengan Pak David dan Ibu yang menjemput saya. Pembicaraan kami membuat saya teringat pada beberapa saat di mana saya bergumul dengan apa yang ada di dalam hati dan pikiran saya. Beberapa tahun terakhir sebelum saya lepas dan bebas dari rasa takut dan kecemasan itu, yang seringkali menghantui dan seringkali membuat saya seperti lumpuh. Dunia psikologi mungkin Profesor Handoyo tahu bahwa itu seringkali yang disebut dengan anxiety attack atau serangan kecemasan. Tiap orang mengalami serangan kecemasan beda-beda. Sempat ada satu masa di mana saya di kantor, saya merasa seperti mau kena serangan jantung. Saya nggak tahu saudara pernah nggak. Saya masih ingat saya duduk di kantor saya bilang sama salah satu pendeta muda yang ada, saya bilang, kalau sebentar lagi saya pingsan, tolong segera tolong saya, pertolongan pertama karena saya tahu pasti jantung. Saya bilang, saya tahu pasti saya jantung, padahal zaman itu nggak pakai alat pengukur detak jantung. Saya cuma merasa jantung saya tambah lama tambah cepat dan napas saya tambah lama tambah sesak. Belum COVID itu, zaman itu. Saya aja udah mengalami serangan kecemasan. Zaman itu nggak ada yang tahu itu namanya anxiety attack. Saya cuma merasa bahwa saya seperti mau dapat serangan jantung. Ternyata sekarang istilah itu umum bagi banyak orang, itu namanya anxiety attack, serangan kecemasan. Datang kadang-kadang tekanan, stres katanya. Dan serangan kecemasan banyak yang menyebabkan asam lambung naik. Dan asam lambung kita naik karena kita stres, jadi klep lambung kita yang harusnya menahan asam itu jadi terbuka karena tekanan, stres. Kalau kita tegang, justru ototnya terbuka. Kalau kita rileks, malah ototnya menutup dan asam lambung nggak naik. Tekanan asam lambung bisa membuat jantung kita, detak jantung kita bergerak lebih cepat. Masa-masa di mana saya seringkali mengalami serangan itu, saya nggak bisa gambarkan kenapa saya seperti itu. Nggak ada yang kayaknya saya pikirkan, nggak ada ketakutan yang berlebihan, tapi kondisi membuat saya harus mengakui bahwa saya dalam kondisi seperti itu. Padahal harusnya ke pendeta penuh dengan iman, ya loh, doa mujizat terjadi bukan? Ternyata bukan. Dan ada tahun-tahun di mana saya cemas dengan kesehatan orang tua saya cemas dengan kesehatan saya sendiri. Di salah satu laporan kesehatan waktu itu ditemukan ada kista di liver saya. Ada kista 2 cm. Sejak laporan itu keluar, seringkali tidur terganggu, makan terganggu, tanpa sadar di alam bawah sadar. Kesibukan pekerjaan dan pelayanan terus berjalan. Sampai merasa ada tekanan di sebelah kanan, saudara. Saking paranoianya akhirnya saya cari dokter satu spesialis ahli banget, bawa hasil scan ke dia dan lain sebagainya. Terus kemudian saya ceritakan kepada dia semua gejala yang saya rasakan. Terus dia bilang, kamu tahu nggak? Yang di sini akan bunuh kamu lebih cepat dari yang kamu pikir di sini. Terus dia bilang ini, kamu ini baik-baik saja, ini nggak akan bikin apa-apa dalam hidup kamu. Tapi saya rasa gitu, yang kamu rasa itu bukan di sini, yang kamu rasa itu di sini. Karena yang di sini dia bilang, nggak kamu akan bisa rasa apa-apa. Sini. Tapi saya rasa yang sering bergumul seperti itu mungkin yang di depan aja yang ngomong. Yang dudukkan semua dengan damai sejahtera, anugerah dan sukacita daripada Roh Kudus, bukan? Nah, saya nggak tahu berapa banyak dan siapa di antara saudara yang bergumul dengan apapun juga yang saudara gumuli hari ini. Mungkin saudara nggak mengalami anxiety attack seperti saya pada waktu itu. Ada masa-masa di mana saya pernah cerita juga, saya lupa di sini apa di KPLT. Tahun, terutama salah satu tahun paling berat itu 2017, udah 6 tahun yang lalu.
Tapi 2017 itu saya mengalami gangguan mata, tapi sebenarnya tadi dari situ tuh saya kesulitan karena saya ini orang yang sudah pernah dioperasi retinanya. Jadi mata saya sangat kering dan sangat sensitif. Jadi tadi saya bilang sama Pak David, itu lampunya datang saya harus nunduk karena harus mengelak dari intensitas lumensnya tenaga lampu yang masuk ke mata saya. Tahun 2017 saya retinanya copot, kalau itu tidak pulih itu bisa buta total retina. Di tahun yang sama, di bulan yang sama ibu mertua saya masuk rumah sakit ICU. Istri saya dapatkan benjolan di tenggorokannya. Berapa bulan kemudian anak saya yang wanita mengalami infeksi otak, kemudian harus duduk di kursi roda. 2017 merupakan tahun yang sangat amat berat bagi kami yang harus kami lewati. Seperti badai itu terus-menerus beruntun datang bersamaan. Saya sampai kayak bilang sama Tuhan, ini boleh gak sih satu-satu badainya? Ini datang sekaligus. Dan saya tidak mengerti kenapa itu harus terjadi. Nah, semua itu terjadi di tahun 2017. Nah, kenapa saya kasih gambaran sama saudara apa yang sedang saya katakan malam hari ini? Karena bisa jadi ada di antara saudara yang sedang terjebak dalam keadaan dan sedang mencoba mencari alasan kenapa saudara sedang menjalani apa yang sedang saudara jalani atau saudara mengalami apa yang sedang saudara alami. Nah, malam hari ini apa yang saya ingin bagikan pada saudara dari apa yang firman Tuhan yang saya siapkan itu, saya berharap Roh Kudus bisa menjawab apa yang sedang saudara gumuli dan kuasa kebenaran firman Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan saudara. Sehingga malam hari ini biar anugerah dan kekuatan yang daripada Tuhan yang membebaskan saudara. Sebagaimana dia hadir di dalam kehidupan saya waktu badai yang beruntun datang 2017 maupun pada waktu saya sedang menghadapi serangan kecemasan dan lain sebagainya. Tapi saya ingin, sebelum saya bagikan firman itu, saya ingin katakan, seringkali banyak orang datang sama saya ngobrol, mereka lihat saya, lihat JPCC, mereka seringkali tidak menyangka bahwa 2017 bisa terjadi dalam kehidupan saya pribadi secara keluarga, beruntun sedahsyat itu. Bahkan teman-teman di kantor, di gereja saya sendiri, beberapa tidak menyangka bahwa yang saya alami itu sedalam itu dan seberat itu. Apalagi cuma saya sendiri. Tim satu kantor saja kadang-kadang tidak bisa menyelami apa yang kita alami dan kita rasakan. Nah, seringkali orang datang sama kita berpikir bahwa kayaknya hidup kamu tuh jauh lebih enak dan jauh lebih nyaman dari saya. Gerejamu kayaknya pelihara Tuhan lebih daripada Tuhan pelihara gereja saya. Kayaknya apa yang kamu punya lebih daripada apa yang saya punya. Berapa banyak yang sering berpikir seperti itu? Halo? Kita nggak iri sih, cuma bandingin sih. Kita merasa bahwa rumput orang lebih hijau, laut yang orang seberangi lebih teduh. Kok kenapa saya yang harus mengalami? Ayo kalau kita mau jujur, bener gak sih? Nah, saya ingin mulai dengan cerita hidup saya karena banyak orang berpikir bahwa hidup saya itu selalu mulus-mulus saja, santai-santai saja, laut selalu tenang, langit selalu biru, jalannya selalu lancar, mulus, pribadi maupun secara gereja. Orang berpikir bahwa gereja JPCC punya selalu apa yang dibutuhkan selalu ada. Saya bisa bercerita sama seperti saudara bisa bercerita dengan saya. Apa yang saudara doakan, apa yang saudara mimpikan, apa yang saudara butuhkan belum dijawab dan belum dikasih seperti yang saudara inginkan. Nah, malam hari ini mari kita biarkan firman Tuhan bicara pada kita pribadi. Seperti tadi saya sudah janji, malam hari ini it's gonna be personal. Tadi kita bicara soal gereja, bicara soal tata kelola dan lain sebagainya. Malam hari ini mari kita ambil waktu bicara sebentar antara kita dengan Tuhan dan biarkan firman bicara pada kita, dan mari kita biarkan firman yang melayani kita masing-masing. Sebagaimana firman melayani saya berdoa supaya firman melayani saudara pada malam hari ini. Mari kita mulai Keluaran pasal ke-6. Saya tidak akan buka terlalu banyak ayat malam hari ini. Keluaran pasal yang ke-6 ayat kedua dan 3. Saya mengutip momen di mana Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, atau Allah menampakkan diri pada Abraham. Bunyinya seperti ayat 2 bilang ini. Aku telah menampakkan diriku atau menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk
memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Saya ingin beri judul malam hari ini, kalau kita beri judul khotbah, saya ingin beri judul khotbah malam hari ini, I am God, aku adalah Allah. I am God, aku adalah Allah adalah kalimat yang Tuhan pakai memperkenalkan diri pada waktu itu kepada bangsa Israel. Demikian juga pada waktu Musa bertanya sama dia, siapakah namaku yang mengutus aku? Kalau mereka tanya, siapa yang mengutus aku? Tuhan menjawab, aku adalah aku. I am who I am. Saya beri judul, aku adalah Allah, aku adalah Tuhan, karena ingin membawa saudara mengenali, menyadari bahwa setiap kali Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita, every time He introduce Himself, Dia selalu ingin memperkenalkan kepada kita identitas Dia. Pertama, identitas Dia karena identitas itu mewakili karakter, kebiasaan, kesukaan, kecenderungan, who He is. Gambar diri atau siapa Dia adanya. Nah, setiap kali Dia berkata aku adalah, Dia memperkenalkan kepada kita siapa dirinya, supaya kita kenal siapa Dia. Itu yang pertama, identitasnya, karakternya, kebiasaannya, kecenderungannya, sehingga kita kenal Dia. Selain identitasnya, kalau Dia perkenalkan diri, Dia juga ingin kita mengenal intensinya, rencananya, keinginannya. Kasih contoh, kalau Dia perkenalkan diri kepada Abraham waktu Abraham mau mempersembahkan Ishak, nggak jadi, yang saudara tahu kisahnya. Di situ saudara tahu bahwa Abraham memanggil dia, mengenal dia, atau Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Yehovah Jireh, Allah yang mencukupi, betul kan? Kalau Dia memperkenalkan diri sebagai Yehovah Jireh, Dia sedang berkata bahwa aku adalah Allah yang mampu untuk mencukupi, dan aku adalah Allah yang merindu mencukupi. Aku bukan hanya mampu mencukupi, aku juga mau mencukupi, betul kan? Demikian juga kalau Dia memperkenalkan diri sebagai Jehovah Rafa, Dia ingin kita kenal Dia sebagai Allah yang mampu menyembuhkan, dan Dia adalah Allah yang ingin menyembuhkan. Nah, di ayat yang baru saja kita baca dikatakan bahwa Dia berkata Dia memperkenalkan diri pada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, God Almighty dalam terjemahan Amplified Bible bahasa Inggris, atau dikasih kurung dalam bahasa Inggris El Shaddai. Ya, kita tahu tentunya namanya, makanya kita nyanyi lagunya El Shaddai, El Shaddai. God Almighty artinya Allah yang maha, artinya maha itu serba. Maha kuasa artinya tidak ada yang Dia tak bisa. There's nothing He can't do. Dia serba bisa atau serba maha kuasa. Gak ada permintaan kita yang sebenarnya Dia bilang, oh sorry, itu gua gak bisa. Gak ada. Maha kuasa. Dan Dia berkata, aku memperkenalkan diri pada Abraham, Ishak, dan Yakub, God Almighty. Mereka perlu tahu bahwa serba bisa, gua bisa. Dan bukan cuma gua bisa, gua mau. Aku mau menunjukkan pada mereka bahwa aku maha kuasa, omnipotent. Bukan hanya maha tahu, Dia maha kuasa. Menarik setelah Dia bilang, aku menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Menarik sekali. But by my name, the Lord, Jehovah, Yahweh, dalam kurung dalam terjemahan Amplified, the redemptive name of God, Tuhan yang menebus, Dia katakan. Tapi sebagai Jehovah atau Yahweh, the redemptive God atau the redemptive name of God, nama Tuhan yang menebus, I did not make myself known to them. Aku belum memperkenalkan diri. Mengapa? Karena Abraham, Ishak, dan Yakub bukan budak, dan mereka tidak perlu ditebus atau dimerdekakan sebagai budak. Mereka belum pernah kenal aku sebagai penebus, karena mereka belum pernah ditebus. Mereka adalah manusia merdeka. Tapi kita tahu semua, anak-anak Yakub, cucunya Opa Ishak, suatu hari mereka berteriak di Mesir,
dan mereka perlu Jehovah, the Lord, Tuhan pembebas, datang menyelamatkan mereka. Nah, dari satu ayat ini kita saja tahu bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya, atau God Almighty memperkenalkan dirinya secara progresif kepada bangsa Israel secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau mereka perlu kenal aku sebagai yang maha kuasa, yang bisa bikin opa umur 99 menghamili istrinya umur 90 tahun, maka dia perlu kenal aku sebagai Allah yang maha kuasa, dan bahwa tidak ada yang mustahil kalau aku yang melakukannya. Ada amin? Sampai pada waktunya mereka perlu mengenal aku dengan identitas dan kemampuan yang berbeda. Pada waktu itulah mereka akan mengenal intensi rencana saya bekerja dalam kehidupan mereka berbeda. Nah, Tuhan memperkenalkan diri secara progresif, dan Tuhan ingin kita mengenal Dia juga secara progresif, secara bertahap, sebagaimana kita mengenal Dia. Ada saatnya Tuhan bilang sama Abraham di Kejadian 15, jangan takut, akulah perisaimu. Kalau sampai Tuhan bilang sama Abraham, Tuhan perisainya, berarti Tuhan sedang memperingati Abraham atau memperingatkan Abraham bahwa akan ada anak panah yang datang menyerangmu. Tapi ketahuilah aku perisai. Kita suka baca perisainya, kita nggak aware dengan konsekuensinya atau situasinya. Untuk saya bisa berkata dia Jehovah Rafa, saya harus 14 hari waktu saya sedang recovery dari retina saya tengkurap, karena untuk sembuh dari operasi retina 24 jam mata itu, kepala itu harus menghadap bawah supaya tekanan bola matanya ke atas sehingga retinanya bisa rapih, bersih dan bagus hasilnya. Selama saya sedang ada di posisi itulah saya belajar untuk diam, untuk mengetahui kalau Dia adalah Tuhan. Kita mau ngalamin breakthrough-nya, tapi kadang-kala kita belum siap menghadapi perjalanannya. Saya kalau baca cerita Sadrak, Mesak, Abednego, saya takjub. Lihat Nebukadnezar kemudian mengaku, di negeri ini tidak ada seorang pun yang tidak menghormati Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Kita bersorak, tapi kan kita harus tahu bahwa kisahnya datang nggak terjadi begitu saja. Kalau kita rewind dulu, ada dewa dulu yang dibikin, ada dekret raja yang dikeluarkan, barang siapa nggak tunduk nyembah masuk dapur perapian, dapurnya 7 kali dibikin lebih panas, dan kemudian masih dikasih kesempatan ketiga ini, you choose api, sembah. Saya masih ingat tuh mereka bilang, kami tahu Tuhan kami bisa membebaskan kami. Dengan kata lain, gak ada keraguan kalau Dia El Shaddai. Gak ada keraguan. Dia bisa. Tapi kalaupun tidak, dengan kata lain kalau dibahasakan saya, walaupun kita kagak ngerti kenapa Dia kagak jawab seperti yang kita mau, ketahuilah Tuanku Paduka Raja, kita kagak bakalan nyembah dewamu itu. Terserah konsekuensinya. Dan Alkitab saya mencatat, api tambah 7 kali lebih panas, dan mereka dilemparkan ke dalam. Saya seringkali kalau khotbah ini sama anak-anak muda, saya bilang gini, kalau saya jadi Tuhan, saya sih panas sih, digituin sama Nebukadnezar. Lu kagak tahu, yang mereka bela itu nama gua. Lu ikat mereka, kalau saya Tuhan, tapi untung saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan, setiap kali ikat, setiap kali Sadrak, Mesak, Abednego, nggak usah kayak Samson, nggak usah, baru napas saja, putus talinya. Biar Nebukadnezar tahu diri kalau saya lempar ke dalam api, mental keluar.
lempar ke dalam, mental keluar. Saya akan bikin sensasional kalau saya Tuhan. Betul. Saya baca Alkitab, otak saya tuh selalu panasan. Saya waktu lihat perjanjian lama, Elisa bawa kelompok nabi mata kapak. Kalau saudara baca itu, jatuh dalam air, dia cuma potong kayu, lempar mana? Dia tanya mana jatuh kapaknya? Dia lempar, mata kapaknya cuma ngapung dari bawah dasar laut, dasar sungai Yordan, cuma sampai ke permukaan air aja. Mata kapak ngapung. Buat saya, kalau saya Tuhan, kurang sensasional. Saya bikin mata kapaknya bukan cuma ngapung, terbang keluar balik ke kayu mata kapaknya. Terbang, itu baru sensasional. Saya mau tanya, Tuhan bisa nggak bikin itu? Bisa. Kenapa enggak? Karena Tuhan nggak panasan kayak Yosef. Saya, dia nggak tahu gue bikin dia mau nangis. Dia lu tahu gue Tuhan bisa. Anehnya Tuhan cuma naikin dari dasar ke permukaan sungai, ngapung. Karena saya insinyur, saya udah mikir, itu aja kalau nggak Tuhan nggak mungkin. Karena berat jenis besi sama berat jenis air jauh lebih berat jenis besi, anak-anak. Yang berat jenisnya lebih besar pasti tenggelam. Besi berat jenisnya nggak berubah, cuma bisa ngapung. Kalau nggak kuasa Tuhan, nggak mungkin. Cuman walaupun itu Tuhan, tetap buat gua kurang sensasional. Maunya terbang, itu lempar ke dalam api, muncrat keluar. Itu baru nangis-nangis dan enggak desa. Enggak ada sensasinya. Diikat tetap keikat, dilempar ke dalam api, tetap masuk di dalam api. Cuman anehnya Tuhan gak meluputkan mereka yang sudah begitu berani menantang raja. Gak meluputkan mereka dari api. Cuma Tuhan menyertai mereka melewati api. Baca Alkitab sih enak, endingnya luar biasa. Luar biasa. Sadrak, Mesak, Abednego, you have my standing ovation. Yeay. Cuman kita lagi sendiri. Tuhan, kenapa kita dalam api? Karena doa kita adalah diluputkan dari api. Termasuk doa saya, saudara. Saya nggak bohong sama. Berat Tuhan, berat. Boleh nggak sih cawan ini berlalu? Kenapa Tuhan? Kayaknya kalau seandainya saya bisa dengar dia teriak, dia juga, kenapa enggak? Nah, belum berkontak. Saya nggak tahu saudara lagi doa minta dia bekerja apa, untuk bebasin saudara apa, untuk jawab saudara apa, untuk melakukan apa. Mungkin saudara nggak minta yang sensasional. Apapun yang saudara minta, saya berharap Tuhan jawab seperti yang saudara mau. Tapi bagaimana kalau dia nggak jawab seperti yang saudara mau? Bagaimana kalau dia ingin saudara kenal dia dengan sisi yang lain? So doa untuk dia bekerja atau dia menampakkan diri sebagai Yehovah Rafa, tapi dia sedang menunjukkan dirinya pada saudara sebagai Bapa yang baik. Tidak memberikan apa yang saudara minta, tapi memberikan apa yang saudara mungkin perlu. Nah, malam hari ini saya sungguh berdoa supaya Roh Kudus yang bicara pada saudara dan membebaskan saudara. Saya nggak tahu apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara minta. Malam hari ini kalau saudara memberi ruang untuk dia memperkenalkan diri dan bekerja dan kehidupan saudara seperti yang dia inginkan, malam hari ini saya percaya tidak ada kesempatan untuk iblis dan musuh untuk mencengkrami kekhawatiran dan pikiran kita dan membuat itu kemudian menyiksa kehidupan kita. To steal your sleep, to steal your peace, mengambil damai sejahtera dan sukacita saudara. Saya cuma tahu nih, keadilan Tuhan adalah bukan memberikan pada kita semua hal yang sama. Apa yang dia berikan sama A, tidak dia berikan sama B. Dan dia adil bukan karena apa yang dia berikan sama A harus dia kasih sama B. Dia udah bilang kok ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 5. Keadilan Tuhan adalah kepada yang dikasih 5, dituntut 5. Itu keadilannya.
Kepada yang diberi 2 dituntut 2. Itu yang menunjukkan bahwa dia adil. His justice, keadilan dia bukan karena dia membagi semua dengan rata. Keadilan dia adalah kalau saudara dipercayakan banyak, saudara akan dituntut banyak. Ketergantungan saudara kepada dia juga lebih besar kalau saudara dipercayakan lebih besar. Pada waktu dia bilang, aku tidak memperkenalkan diri pada mereka sebagai Jehovah, karena memang mereka tidak perlu mengenal aku sebagai pembebas, karena mereka belum menjadi budak dan mereka belum menjadi orang yang membutuhkan aku menyelamatkan. Nah, demikian juga pada waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Waktu dia mempercayakan kehidupan dan dunia ini, dia memperkenalkan diri sebagai Elohim. Elohim, the creative God, Tuhan yang menciptakan. Oleh sebab itu saya percaya solusi, tadi saya bicara sama Pak Firgo, saya yakin betul solusi bagi satu generasi adalah kehidupan keluarga yang ada di generasi itu. Karena pada saat Tuhan mempercayakan sepasang orang tua membesarkan seorang anak, anak itu adalah benih solusi yang Tuhan tanamkan di generasi itu. Karena semua potensi untuk menjadikan apa yang belum ada menjadi ada di dalam kehidupan seorang anak. Nah, kalau anak-anak itu tumbuh bersama-sama, itulah namanya sebuah generasi. Oleh sebab itu kami selalu yakin di JBCC bahwa solusi buat masa depan Indonesia ada di negeri ini sendiri, ada dalam kehidupan anak-anak muda kita. Kalau kita besarkan mereka seperti yang Tuhan mau, maka kita punya jawaban bagi atas kebutuhan kita di masa depan. Saya bersyukur hidup di generasi di mana ada seorang pemimpin bangsa yang sedang memberikan visi pada kita bahwa 2045 kita akan melihat generasi emas dan bangsa Indonesia maju, bangkit, jadi negara maju, bukan lagi menjadi negara terbelakang, menjadi negara yang memberikan pinjaman, bukan lagi negara yang mengandalkan pinjaman. Saya bersyukur hidup di tengah-tengah generasi yang sedang bangkit seperti itu. Siapa yang menyangka bahwa bangsa yang sedang hancur berantakan 20 sekian tahun, 25 tahun yang lampau, di mana tahun 98 kalau saudara tinggal di Jakarta, saudara bisa temukan ada orang-orang yang demi menyelamatkan nyawanya rela meninggalkan segala-galanya karena nyawanya lebih berharga. Di tahun 98 kalau di bulan Mei saudara di Jakarta, saudara ke Cengkareng, Soekarno-Hatta, saudara bisa temukan ada berbagai jenis mobil mewah ditinggalkan oleh pemiliknya dengan kuncinya di sana, tidak lagi diinginkan. Rumahnya ditinggalkan. Kenapa? Karena mereka merasa nyawanya lebih penting dan mereka tinggalkan negara ini. Siapa yang menyangka? Saudara kalau di luar Jakarta mungkin nggak bisa menyelami seberapa dramatisir atau dramatis keadaan di Jakarta. Siapa yang menyangka negara yang berantakan, hancur berantakan, tadi saya bilang juga sama Pak Firgo, bahwa 10 tahun terakhir ini prediksi negara kita ini bergeser progresif. Awalnya dibilang kita nggak akan bisa mencapai 20 besar dunia, kemudian 15 besar dunia, kemudian 10 besar dunia. Tadi saya baru bilang, Bank Dunia memprediksi di 2030 sekian, kita akan menjadi 4 besar bangsa dunia secara ekonomi. Siapa menyangka negara yang sudah pernah hancur, bahkan beberapa pemilu yang lalu ada yang bilang negara ini akan berhasil survive karena akan hancur berantakan. Siapa yang menyangka bahwa kita punya kesempatan dan peluang seperti itu? Kuncinya ada di keluarga, pernikahan, dan anak-anak kita. Dan saudara semua sedang mempraktekkan P4, P4, di mana kita jadi solusi, di mana Tuhan tempatkan kita berada. Amin. Nah, untuk itu saya tahu musuh nggak akan senang. Sebisa mungkin dia distract saudara, dia bebani saudara, sehingga saudara tidak bisa fokus pada apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Saudara sebagai hamba Tuhan, dia mau bikin saudara distracted, teralihkan karena ada hal-hal yang dia ingin. Curi, memang namanya juga pencuri, pembohong, pembunuh, yang membinasakan potensi yang ada dalam diri dan kehidupan kita. Nah, saya percaya Tuhan Elohim ingin memulihkan kita, dan dia akan memberikan creative solution, solusi-solusi kreatif di dalam kehidupan kita. Nah,
Saya temukan bahwa setiap kali saya mengalami masalah, selalu di baliknya ada solusi atau ada inovasi dan kreativitas yang Tuhan berikan dan Tuhan sudah sediakan. Tapi bungkusannya datangnya selalu kekurangan, kesusahan, dan masalah. Cuma pertanyaannya adalah, apakah kita malam hari ini cukup untuk mendewasakan diri kita untuk punya sudut pandang yang lain terhadap badai, masalah, kekurangan, kesulitan yang kita hadapi, sehingga kita hadapi itu sebagai peluang dan kesempatan untuk Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang maha apapun juga yang perlu dia perkenalkan diri pada kita. Makanya waktu dia bilang sama Musa, waktu Musa tanya siapa namamu, aku adalah aku. Bahasa Inggrisnya I am who I am, who sent you. I am who I am, aku adalah aku. Aku adalah aku yang bisa jadi apapun juga yang lo butuhkan, kata Tuhan kira-kira gitu. Lo butuhin gua jadi apa? Jadi suamimu. Kalau engkau janda, I will be your husband. Kalau engkau yatim, I'll be your father. Kau perlukan apa? Diriku jadi bagi engkau. I will be there for you. Aku gembalamu, aku perisaimu, aku pelindungmu, aku batu karangmu. Whatever you need me to be, I will be that to. Tapi saudara harus kasih space untuk belum memahami apa yang dia kerjakan, sehingga saudara tidak terjebak di kecewa. Yang ingin iblis lakukan adalah saudara kecewa, karena saudara mengharapkan dia jadi ini, tapi dia ingin memperkenalkan dirinya dengan cara yang berbeda bagi kita. Saya tutup dengan Amsal pasal 30, setelah itu saya berdoa bagi saudara. Amsal 30, tadi saya minta teman-teman keluarkan ayatnya. Kalau ada, ini doa dari Raja Salomo. Saya tahu nama artisnya Salomo adalah Agur. Nama artis bapaknya Daud adalah Yake, Agur bin Yake. Tulis ini. Ini doanya dia. Ya Allah, aku mohon sebelum aku mati. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari kalau saudara bertanya-tanya kenapa beda dengan terjemahan saudara. Sebelum aku mati, berikanlah kepadaku dua hal. Jangan sampai aku mengucapkan kata-kata curang dan dusta. Don't let me lie, sehingga aku mempermalukan engkau. Jangan biarkan aku miskin atau kaya. Tapi berikanlah kepadaku hanya apa yang kuperlukan. Menarik sekali kalau kita perhatikan apa yang dia doakan. Jangan bikin aku kaya, jangan aku miskin. Berikan apa yang aku perlukan. Saudara tahu bahwa yang nulis ini orang yang terkaya yang pernah hidup. Ya, orang yang terkaya. Apa yang dia punya itu dicatat sebagai orang yang mengumpulkan aset terbesar yang pernah ada. Ini orang yang tulis. Jadi kalau dia bilang jangan bikin aku kaya, jangan bikin aku miskin, pasti dia nggak hidupnya pas-pasan. Tahu nggak? Karena Alkitab juga mencatat istrinya banyak. Saudara nggak bisa pas-pasan kalau istri banyak. Istri satu aja nggak bisa pas-pasan. Semua suami katakan, saudara harus berlimpahan kalau punya istri. Ada amin? Kok berat ya jawabannya? Berlimpahan itu nggak selalu soal isi dompet loh, saudara. Berkelimpahan dengan pengampunan, berkelimpahan dengan pengertian. Semua suami katakan, berkelimpahan dengan kesabaran. Demikian juga istri, perlu berkelimpahan pengertian. Karena banyak istri mengharapkan suaminya mikir, tapi suaminya nggak pernah mikir. Semua istri katakan, banyak istri mengharapkan suaminya punya inisiatif, tapi suaminya nggak pernah punya inisiatif. Juga perlu kebesaran hati, betul nggak? Jadi menikah nggak bisa pas-pasan, harus punya lebih. Tapi ini orang secara materi nggak pas-pasan. Cuma menarik, dia bilang, berikanlah kepadaku hanya apa yang kuperlukan. Yakin saya perkataan ini bukan bicara soal materi, tapi bicara soal mental. Karena apa? Dia bilang ini, sebab
apabila aku kaya, aku mungkin akan berkata bahwa aku tidak memerlukan Engkau Tuhan. Jika aku miskin, mungkin aku mencuri sehingga mencemarkan namamu. Nah, saya yakin kaya dan miskin di sini dia definisinya bukan soal materi lagi, tapi soal mental. Dengan kata lain dia begitu. Kalau aku sampai datang ke titik di mana aku tidak perlu kamu, aku pikir aku udah cukup kaya, sehingga aku tidak memerlukan kamu. Tapi di sisi yang lain, seberapapun aku punya, kalau aku masih mencuri, berarti aku mentalnya miskin. Aku nggak pengen punya mental yang miskin, tetap merasa kurang dan harus ngambil. Atau nggak pengen punya mental nggak perlu Engkau Tuhan. Artinya dia sedang berdoa, Tuhan, dimanapun aku berada, aku berdoa supaya aku tidak pernah melepaskan diri dari ketergantungan kepada Engkau. Sehingga pada waktu dia dipercayakan sangat besar apa yang dia kelola, dia tidak kehilangan ketergantungan pada Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara kenapa. Karena seberapapun yang saudara Tuhan izinkan kelola nanti, saudara tidak akan pernah sampai di titik di mana saudara berkata, kayaknya aku udah gak perlu Tuhan. Gak akan. Karena saudara melayani dia, saudara akan terus hidup di dalam perjalanan dengan dia, di mana saudara akan terus bergantung sama dia dan perlu dia. Semakin besar yang saudara Tuhan percayakan kelola, semakin besar saudara tahu saudara perlu ketergantungan saudara kepada dia. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak orang bilang sama saya begini, Pastor Yose, kayaknya JBCC kan nggak bergumul seperti saya masih ini kurang. Saya bilang, iya, memang saya nggak kurang ini yang kamu lagi gumulin, tapi kan kamu nggak tahu apa yang saya kurang kan? Kalau saya nggak rasa saya kurang dan perlu apa-apa lagi, saya nggak akan perlu Tuhan. Tahu nggak? Kalau yang saya perlukan ini, saya perlu El Shaddai datang lebih dahsyat lagi daripada zaman aku perlu pemain keyboard. Oh, Pastor Yose nggak bergumul lah ya, pemain bass banyak, penyanyi banyak. Betul, pernah nggak bergumul untuk pemain bass? Pernah zaman itu. Tapi sekarang saudara mau tahu apa yang saya gumuli? Saudara mau nyumbang? Kalau mau nyumbang saya kasih tahu. Tapi saya tahu saya nggak bisa bergantung sama siapapun juga, sama manusia apa lagi, kecuali menggedor pintu surga. Dialah El Shaddai, Dia Maha tahu. Itu cara Tuhan bahwa kita masuk dari satu tingkat ketergantungan pada tingkat berikutnya. Nah, malam hari ini saya nggak tahu saudara terjebak di mengharapkan dia jadi apa, atau menjawab saudara di sisi apa. Ada yang berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Bagaimana kalau Tuhan mau menunjukkan kesetiaannya tidak hanya dengan menunjukkan dia Yehova Rafa saja? Bagaimana kalau tidak seperti itu? Ada banyak di antara kita yang didoakan nggak sembuh. Tadi Pak David doa bercerita di COVID, doakan orang belum selesai video call, orangnya meninggal live. Sudah pernah doakan jemaat live meninggalnya? Sudah, kalau belum mau dilayani sama Pak David tadi dilayani. Dia berdoa di COVID, dada meninggal live. Saya bilang, untung bukan saya, karena Tuhan tahu saya nggak kuat. Kalau gitu mungkin saya yang dada saya yang mati, bukan dia. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan akan jadi itu bagi kita, sesuai dengan apa yang Dia tahu yang terbaik dan yang kita butuhkan. Not that we want, but what He believes we need, what He knows we need, apa yang kita perlukan. Nah, malam hari ini saya ingin berdoa dan mengambil waktu. Saya minta teman-teman UF kalau boleh kita sembah Dia sebentar. Hanya ingin membuka waktu yang ada dengan waktu yang saya masih punya beberapa menit, itu membawa saudara menghampiri Tuhan dan bertemu dengan Tuhan saat mereka ada.
Pada waktu teman-teman naikkan pujian ini, bagaimana kalau saudara sembah dia, bicara pada dia, buka hati untuk membiarkan dia bicara balik dengan saudara. Dan saya berdoa supaya dia menjawab saudara lebih daripada apa yang saudara bayangkan atau harapkan. Karena dia menjawab saudara melampaui apa yang saudara sedang minta. Amen. Amin. Bagaimana kalau kita berdiri bersama-sama kalau saudara tidak keberatan?